Halo teman-teman, ketemu lagi ya sama saya di channel Apa Hobimu. Di video ini saya mau bahas salah satu unit saya ya. Unit spring ya, unit spring saya yang kemarin baru selesai di-upgrade ya. Jadi beberapa waktu yang lalu di video saya bahas unit spring M47 saya ya, yang saya dapat baru ya. Jadi old stock ya, old stock tapi new ya, nggak pernah dipakai. Jadi dia memang masih baru, masih mulus ya. Nah, sekarang unit itu sudah saya upgrade ya, saya pasang dalemannya metal ya. Jadi sirsetnya metal, terus silindernya metal, pistonnya juga metal. Nah, ada juga penggantian di bagian inner barrelnya yang asli kan pendek, saya kasih lebih panjang ya, lebih tight juga, yang 6,01 ya, saya pakai 6,01 yang tight. Saya kasih lebih panjang karena outer barrelnya juga saya ganti yang lebih panjang. Jadi tampilannya sudah beda dengan yang aslinya. Lalu saya pasang juga adaptor untuk magazin M4 ya. Dan sistem hop up juga sudah saya ganti. Jadi sistem hop upnya ini yang tadinya di samping itu ya kan, itu rawan ke geser-geser waktu kita sukir atau kita pegang aja dia bisa geser ya. Saya ubah ke atas menggunakan baut ya, jadi pakai baut hex itu. Nah, jadi kemarin kan sudah saya bahas unit yang ini ya. Nah, ini dusnya. Jadi ini memang saya kemarin dapat baru. Ini dusnya. Jadi bentuk awalnya seperti ini ya. Seperti ini. Lalu yang sekarang ini sudah saya upgrade ya. Untuk part metalnya mungkin bisa dilihat di sini ya. Jadi setelah ini karena ini nggak saya bongkar lagi, unitnya tidak akan saya buka. Jadi untuk melihat part metalnya saya ada videokan waktu pemasangannya ya. Coba lihat di sini. Nah, itu tadi part metal yang dipasang yang di bagian dalam ya. Itu part metal yang dipasang di bagian dalam. Jadi meliputi sirset, terus silinder dan pistonnya ya, itu semua sudah metal. Jadi kita bisa up powernya lagi dengan mengganti spring yang lebih keras ya. Tapi karena ada batasan kalau kita sukir, jadi otomatis springnya juga harus kita sesuaikan dengan batasan sukir yang biasa kita ikuti gitu. Jadi nggak bisa kita seenaknya upgrade mentang-mentang udah metal, upgrade springnya yang keras, FPS-nya tinggi. Tapi kan kalau sukir tetap tidak bisa ya. Jadi kita tetap memang harus ada batasannya. Oke, nah untuk unitnya sendiri sekarang sudah berubah jadi seperti ini. Oke, ini mungkin kita lepas dulu ya slingnya. Oke, udah saya lepas. Nah, jadi tampilan unitnya seperti ini ya. Ini yang kelihatan hanya sirset triggernya ini metal ya. Ya, otomatis dalemannya juga sudah metal sebenarnya, cuman tidak akan saya buka unit ini
karena malas ya, maksudnya buka lagi. Tadi kan kalian udah lihat bagian dalamnya juga. Nah, untuk outer barrelnya ini juga sudah diganti ya. Kalau yang asli kan cuma segini panjangnya dan dia mengecil ya. Kalau yang asli itu ya hanya segini panjangnya, hanya segini. Nah, ini sudah lebih panjang 20 cm dari aslinya. Saya bikin lebih panjang, jadi inner barrelnya juga lebih panjang sampai ke sini ya. Ini bagian depannya. Nah, jadi ini ada inner barrelnya yang warna copper ini bagian dalamnya, itu masih dilapisi lagi dengan outer barrel metal bagian dalamnya lagi, baru outer barrel yang bagian luar ini. Cuman yang bagian luar ini saya pakai PVC ya, karena kalau yang ini metal juga dia nanti akan berat unit itu ya, akan terasa berat. Jadi saya ganti yang PVC bagian ini. Untuk kokangan masih sama, cuman sambungan dari outer barrel ke kokangan juga sudah modifikasi, karena otomatis kan outer barrel yang lama. Sebentar saya kembalikan. Oke. Outer barrel yang lama kan segini. Nah, ini ya. Jadi otomatis butuh dimodif juga ini untuk ada pegangannya seperti ini. Ya, harus disambung dengan PVC. Nah, outer barrel yang asli cuman segini. Ya, ini kalau kalian bisa ini lihat, nah panjangnya itu cuma segini ya. Jadi emang saya bikin lebih panjang. Ya. Yang asli dilepas, nggak dipasang memang. Oke, yang asli ini dia bentuknya seperti ini. Oke, nah seperti ini. Oke, dan otomatis inbarnya ini juga kan yang asli cuma hanya sampai di sini. Nah, kalau ini sampai ujung. Ya. Oke, aksesoris yang saya pasang ini sebenarnya 3D print. 3D print hanya RCW ya, RCW. Ini 3D printnya untuk fungsinya untuk memasang magazin M4. Magazin M4 kita pasang di sini. Jadi magazin aslinya itu kan kapasitasnya cuma sedikit ya. Magazin aslinya ini kapasitasnya hanya sedikit ya, sekitar belasan lah. Ya, belasan. Jadi kalau sukir pakai ini ada kemungkinan akan kehabisan magazin ya. Karena apa? Dia kita nggak bisa nih pakai sampai full habis, tinggal satu di dalam tuh masih bisa, itu nggak bisa. Jadi dia paling nggak nyisain 2 atau 3, itu udah nggak bisa naik lagi dia ke atas ini gitu. Nah, jadi karena sedikit ini, karena saya juga peruntukannya ini akan saya pakai sukir spring ya, spring dan blaster sih tempat saya. Nah, saya butuh magazin yang isi lebih banyak. Sebenarnya ada banyak pilihan. Jadi kalau magazin M4 itu kan banyak ya. Kalau kalian tidak masalah dengan magazin yang panjang, yang kerek yang panjang itu yang isi hampir 350 itu, ya pasang aja gitu. Cuman kalau saya lebih menyukai yang pendek karena bentuknya jadi tidak terlalu berubah ya. Jadi saya gunakan magazin yang pendek seperti ini ya. Saya gunakan magazin pendek seperti ini. Ini kapasitasnya 70 round ya, kapasitas 70 round. Cuman sepengalaman saya kalau diisi 70 terlalu keras ya, nekannya ke dalam terlalu memaksa banget. Untuk amannya saya lebih sering isi di antara 50 55 ya, paling mentok di 60 BB dalam sini. Karena untuk sukir yang biasa saya ikut itu 50 BB dalam sekali game kayaknya nggak habis juga ya. Kalau walaupun gamenya panjang pun biasanya tidak sampai habis di 50 itu ya. Oke, untuk dipasangnya seperti ini. Oh ya, kalau suka yang pendek yang kerek juga ada sebenarnya pakai Mac Vietnam ya. Cuman kalau kerek itu kan kelemahannya dia
muatannya banyak memang kelebihannya. Kalau kelemahannya dia kalau kita bawa lari dia akan bunyi krek 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 gitu, karena BB di dalam itu kan dia seperti itu ya, nggak di jalur gitu, jadi dia goyang krak 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 gitu. Cuman kalau yang model seperti ini dia model magazin biasa, itu dia minim bunyi, itu aja sih. Cuman kapasitasnya dia kalau yang pendek seperti ini cuman yaitu tadi 70. Oke. Nah, jadi tampilannya tidak terlalu panjang ke bawah ya. Nah, ini jadi masih berpenampilan shotgunnya masih kental ya. Kalau yang pakai yang melengkung itu kan dia udah berubah lah, tipenya, maksudnya penampilannya udah terlalu berubah. Kalau ini kan dia masih sebenarnya sih bagus kalau pendek lagi sih, cuman segini atau ya segini lah. Ini masih cuman ya udah mendingan lah daripada pakai magazin aslinya yang sedikit kapasitasnya. Oke ya, jadi ini kalau standar kemarin FPS di kisaran 270-an, 280, 280. Jangkauan memang oke. Kalau yang standarnya sudah lumayan ya, sebenarnya standarnya pun sudah oke buat sukir. Cuman karena batasan di sukir tempat saya main biasanya itu di angka 350 sampai 370, jadi otomatis saya upgrade masih nggak masalah ya. Jadi emang batasannya sampai di sana. Ini saya upgrade sampai ke 370-an FPS-nya. Sebenarnya bisa lebih karena ini sudah part metal, dia pakai spring yang lebih keras, masih kuat pastinya. Cuman ini cuman spring standar, saya kasih yang lebih up sedikit dari standarnya, sedikit aja, cuman sedikit aja, karena ini kan bagian dalamnya karena sudah metal itu tadi, kompresinya juga sudah diperbaiki dan semuanya, dia mendapatkan FPS yang naik daripada standarnya. Jadi walaupun pakai spring standar pun sebenarnya FPS-nya udah naik dari standarnya kalau udah diperbaiki kompresinya semuanya ya. Ini sistem hop up-nya juga ini sudah dimatikan yang di sini, karena kalau kita sukir kan bisa jadi pas megang, pas apa gitu ke geser-geser ya. Jadi sudah tidak pakai yang ini lagi, hop up-nya udah dimatikan lah, maksudnya geraknya dimatikan, pindah ke sini ya. Tinggal pakai baut kunci hex atau L, diputar aja ke kanan atau ke kiri untuk hop up-nya. Jadi hop up-nya sudah pakai SHS ya, SHS sudah, jadi sudah ikut sistem seperti yang model AEG ya, yang dibaut dari atas gitu. Oke, tampilan seperti ini. Aksesoris sebenarnya unit ini kalau udah upgrade dia bisa berfungsi sebagai sniper sebenarnya ya. Jadi memang kan shotgun harusnya main dekat ya, maksudnya dia bukan untuk sniper. Cuman unit ini kalau mau kalian pakai berfungsi sebagai sniper itu bisa. Jadi ini tinggal pasang scope aja kalian di sini, dia bisa berfungsi sebagai sniper karena jaraknya sekarang sudah cukup jauh. Dengan inner barrel yang panjang seperti ini, power yang cukup, dia jarak tembaknya sudah bisa menyamai sniper gitu ya. Nah, karena saya mainnya nggak terlalu sniper banget, saya tetap pakai red dot ya, karena untuk kalau cuman tanpa ini hanya dikira-kira saja itu memang bisa sebenarnya, karena shotgun kan memang fungsinya seperti itu. Cuman lebih enak lagi kalau pakai red dot, jadi bisa lebih memperkirakan jatuhnya BB ya, jadi lebih pas lah kalau pakai red dot ya. Ini saya pakai Vism flip side-nya ya, cukup kecil, ringan ya. Jadi kalau pas nggak main ditekuk, tutup. Oke. Nah, jadi cukup simpel ya. Kalau kalian mau pasang ini scoop bisa ya. Jadi saya dulu pernah pakai
shotgun juga, karena memang jaraknya tembak jauh. Saya pasangi scoop, enak juga sebenarnya, cuman memang menyalahi aturan fungsi shotgun ya. Shotgun kan emang harusnya dekat ya, cuman nggak masalah kalau di tempat saya. Jadi kita mau role playnya sebagai sniper, sebagai penyerang atau lain-lain itu silakan. Jadi mau unitnya sembarang ya. Jadi seperti ini ya, cukup puas saya dengan unit ini. Jadi kalau spring itu kan kita pasti sudah tahu lah ya performa dari M47 ya, Double Eagle M47. Nah itu memang banyak dicari. Kebetulan saya dapat ini yang baru kemarin unitnya, langsung saya full upgrade. Jadi seperti ini. Ini kurang lembut, nah ini seperti ini unitnya. Oke. Ya. Unitnya. Nah, ini kita ya. Jadi suaranya mantap ya, suaranya cukup keras. Unit ini kalau untuk sukir, di sukir spring, unit ini udah sangat-sangat recommended ya. Jadi M47 ya. Saya masih ada satu lagi M47 yang Double Eagle ya. Kalau ini yang marking SNW, ini markingnya SNW, tapi semuanya Double Eagle ya, semuanya Double Eagle, cuman ini markingnya SNW. Saya ada satu lagi yang marking Double Eagle, ya itu mau saya jual rencananya. Kalau ada yang minat mungkin ya. Oke. Mungkin itu aja. Jadi saya cuman sharing aja modif unit spring M47 Double Eagle ya, seperti ini ya. Oke, ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, share. Oke, ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Makasih.